Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat ya? Tetap semangat dan selalu menjalankan ibadah kepada Allah. Di sini kita akan mempelajari materi tentang memahami Asmaul Husna. Perlu dipahami bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Asmaul Husna itu memiliki arti nama-nama yang indah atau nama-nama yang baik bagi Allah. Tapi di sini kita hanya akan dibatasi dengan pembahasan 4 Asmaul Husna. Yang pertama As-Somad. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Yang keempat adalah Al-Baqi. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang Asmaul Husna As-Somad. Artinya Allah yang maha dibutuhkan, tempat meminta, tempat bergantung. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu harus disandarkan kepada Allah agar hidup kita menjadi tentram dan damai. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah pada surat At-Tolak ayat 3 yang artinya berbunyi, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluanmu. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya saat semuanya itu kita lakukan, hal yang terakhir yang harus kita lakukan adalah bertawakal atau kita pasrahkan segala sesuatu pekerjaan kita hasilnya kepada Allah, agar hasil yang kita peroleh itu tidak kita merasa kecewa apabila tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya adalah meneladani sifat As-Somad, yakni Allah yang maha dibutuhkan. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Artinya Allah maha kuasa. Allah maha kuasa bagi seluruh alam semesta beserta isinya. Kita tidak boleh sombong dan harus merendahkan diri pada Allah. Segala sesuatu apabila kita menemui keberhasilan itu semata-mata karena Allah, tidak ada dari diri kita yang andil dalam hal itu. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Artinya Allah maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Artinya bahwasanya sebagaimana dicontohkan, kita sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah itu atau di sekolah. Kursi itu dibuat oleh tukang kayu. Siapa yang lebih dulu ada, tukang kayu atau kursi meja? Tentu saja tukang kayu lebih dahulu daripada kursi meja. Jadi Allah itu lebih dulu ada ataupun lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Jadi Allah itu ya ada atau dulu. Al-Baqi, yang keempat adalah Al-Baqi, artinya Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Ada peristiwa gunung berapi, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, rusak lingkungan. Hal ini menandakan bahwa yang ada di bumi ini semuanya tidak kekal. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha kekal
tidak rusak dan tidak berubah dan tidak bertambah dan tidak rusak. Jadi makna dari Asmaul Husna Al-Baqi artinya Allah itu maha kekal dan tidak akan pernah rusak. Selanjutnya yakni kita akan mempelajari tentang mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan atau meneladani sikap meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Asmaul Husna As-Somad. Bagaimana cara kita untuk meneladani ataupun menjalankan sifat As-Somad pada kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Yang kedua adalah berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Jadi cara kita untuk meneladani sifat As-Somad, kita harus saling membantu sesama muslim atau non muslim. Itu termasuk salah satu meneladani sifat As-Somad. Yang kedua adalah mengakui sifat Al-Muqtadir. Segala makhluk ciptaan Allah yang ada di atas bumi ini bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah. Jika merenungkan tentang bentuk tubuh kita bernafas dan sangat membutuhkan udara. Nah, itu termasuk salah satu sifat Al-Muqtadir, yakni cara kita meneladani yakni satu, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, berlomba-lomba dalam mencari amal kebaikan. 3. Disiplin dalam melaksanakan sesuatu. Yang keempat, harus berusaha mewujudkan cita-cita, tetapi hasil kita serahkan kepada Allah. Sebagaimana dicontohkan ataupun difirmankan oleh Allah pada surat Yasin ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu. Ayat ini di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Nah, jadi bagi Allah untuk membuat manusia semuanya di bumi ini menjadi pintar itu sangatlah mudah dan sangatlah gampang. Dan untuk menghancurkannya ataupun menghilangkan kepintaran semua orang di dunia ini itu adalah hal yang sangat mudah. Jadi sebagai manusia itu tidak boleh ada rasa sombong, takabur, apalagi suka merendahkan orang lain. Itu adalah salah satu cara kita untuk meneladani atau mengakui sifat Asmaul Husna Al-Muqtadir. Yang keempat adalah sifat Asmaul Husna Al-Muqaddim, artinya Allah Maha mendahului. Pelajaran yang dapat kita peroleh dari sifat Allah Al-Muqtadim adalah satu, mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah daripada kepentingan diri sendiri. Contohnya kita disuruh oleh Allah itu sholat 5 waktu. Jadi kita harus melaksanakannya meskipun kita ada kesibukan. Itu berarti kita harus melaksanakan sholat 5 waktu secara tertib dan rutin. Yang kedua adalah berbuat kebaikan lebih dahulu.
Yang ketiga adalah mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan tidak mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang keempat, tidak menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Jadi ketika kita ingin berniat untuk kebaikan, maka harus segera kita laksanakan, jangan ditunda agar kita tidak lupa. Yang keempat, yakni meneladani sifat Asmaul Husna Al-Baqi, artinya Allah Maha Kekal. Adapun cara-cara kita untuk meneladani sifat Al-Baqi adalah berhati-hati dalam melakukan sesuatu, beribadah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi rajinlah untuk beribadah. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini akan hancur kecuali Allah. Yang keempat adalah cinta kepada Allah lebih kekal daripada cinta pada selain Allah. Jadi ketika kita itu bergantung hanya kepada Allah dan hanya mencintai Allah, itu akan abadi. Cinta kepada makhluk itu tidak abadi. Jadi dari sekarang kita harus rajin-rajin bersolawat dan rajin-rajin melaksanakan perintah Allah. Adapun latihan soal pada saat hari ini, yakni yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Nomor 2, bagaimana caramu sebagai siswa meneladani sifat Asmaul Husna Al-Muqaddim. Nomor 3, tulislah surat yang menerangkan tentang Asmaul Husna As-Somad. Itu surat apa ditulis. Yang keempat adalah sifat Asmaul Husna Al-Muqaddim, yakni berarti Al-Muqaddim itu artinya apa? Titik-titik. Berikan contoh meneladani sifat Al-Muqaddim. Contoh siswa untuk meneladani sifat Al-Muqaddim itu apa saja? Silakan ditulis. Nomor 4, sifat Asmaul Husna Al-Muqaddim yang berarti nomor 5, tulislah surat Yasin ayat ke-82 dan ayat ini menerangkan tentang Asmaul Husna apa? Ayat surat Al-Yasin itu menerangkan tentang Asmaul Husna apa? Itu sebagaimana berikut yang di depan tadi. Silahkan dijawab. Untuk hari ini kita akhiri dulu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.